persaingan antara tiga kerajaan utama yang berdiri pasca runtuhnya dinasti Han Timur yang mewakili dinasti Han secara keseluruhan. Serangkaian peristiwa perpecahan para panglima perang kekaisaran yang memiliki hasrat serta ambisi untuk berkuasa di wilayahnya masing-masing. Panglima-panglima perang yang paling menonjol di kala tersebut yaitu Cao Cao, Liu Bei, dan Sun Quan, di mana masing-masing panglima tersebut menguasai wilayah yang cukup luas. Cao Cao yang menguasai wilayah utara, di mana Cao Cao mulai dikenal sebagai jenderal perang berbakat setelah terlibat secara aktif dalam penumpasan pemberontakan Sorban Kuning yang mengancam posisi kekaisaran Han. Cao Cao pun segera menjelma sebagai seorang berpengaruh di utara dengan menguasai wilayah yang sangat luas serta memiliki pasukan dalam jumlah yang sangat besar hingga memuluskan hasratnya, yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah Cina di bawah kekuasaannya. Namun dua jenderal lainnya berdiri serta menentang hegemoni pasukan dan ambisi Cao Cao yang membara. Jenderal perang tersebut adalah Liu Bei yang mengklaim dirinya sebagai pewaris dinasti Han yang sah dan berkuasa di wilayah barat daya Cina, serta Sun Quan, seorang ahli militer yang berkuasa di wilayah selatan. Liu Bei dan Sun Quan segera membentuk aliansi strategis demi melawan ambisi Cao Cao untuk melakukan kampanye militer ke wilayah selatan dan barat daya demi memenuhi ambisinya. Dan puncak dari serangkaian konflik tersebut terjadi pada Perang Cibi atau kerap dikenal sebagai Pertempuran Tebing Merah yang terjadi pada tahun 208 Masehi, di mana dalam pertempuran yang menentukan tersebut, armada besar Cao Cao harus menelan kekalahan atas aliansi Liu Bei dan Sun Quan, sehingga memaksa Cao Cao untuk mundur kembali ke wilayah utara. Setelah kekalahan tersebut, Cao Cao tak bisa benar-benar bangkit sebagai sebuah kekuatan absolut hingga kematian dirinya pada sekitar tahun 220 Masehi di Xuchang. Sebelum kematiannya, Cao Cao sempat mewariskan tahtanya kepada sang putra, yaitu Cao Pi, yang dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab menurunkan kaisar dinasti Han terakhir yaitu Kaisar Xian pada sekitar tahun 220 Masehi, tak lama setelah kematian sang ayahanda. Dengan turunnya Kaisar Xian sebagai kaisar dinasti Han terakhir, membuka jalan bagi periode tiga kerajaan untuk menguasai wilayah-wilayah Cina kuno. Periode tiga kerajaan dimulai ketika beragam kerajaan bangkit di seluruh Cina. Tiga kerajaan tersebut adalah Kekaisaran Wei di wilayah utara, Kekaisaran Shuhan di wilayah barat daya, dan Kekaisaran Wu di wilayah selatan, dan merupakan babak baru yang sangat menguras emosi serta pikiran. Periode tiga kerajaan kerap kali diisi oleh serangkaian intrik politik, perebutan wilayah dan kekuasaan, serangkaian drama keluarga istana, pengkhianatan, dan serangkaian peristiwa penting baik di dalam tubuh tiga kerajaan, di mana kita sekali lagi disuguhkan jalannya sejarah, serta menyaksikan bagaimana dinasti-dinasti yang terpecah dapat bersatu kembali di bawah satu dinasti. Dinasti tersebut adalah dinasti Jin, dinasti prematur yang sanggup menyatukan tiga kerajaan yang saling berseteru. Lantas bagaimana dinasti Jin ini berdiri? Bagaimana dinasti ini sanggup meredam dan menyatukan pecahan-pecahan dinasti Han pada periode tiga kerajaan? Siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat di dalamnya? Apa saja prestasi dinasti Jin? Dan bagaimana dinasti ini kerap dianggap sebagai dinasti prematur yang membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan kecil berdiri dan memecah daratan Cina kembali? Sebelum berdiri menjadi sebuah dinasti pemersatu Cina kembali, dinasti Jin dimulai dari kemunduran Kekaisaran Wei yang terjadi pada sekitar pertengahan abad ketiga. Kekaisaran Wei yang berdiri setelah dideklarasikan oleh Kaisar Cao Pi berdiri tepat setelah turunnya kaisar terakhir dinasti Han, yaitu Kaisar Xian pada sekitar tahun 220 Masehi. Cao Pi yang berkuasa dari tahun 220 Masehi hingga tahun 226 Masehi segera memperkenalkan sejumlah reformasi administratif untuk memperkuat stabilitas kerajaan. Di antaranya memperkuat struktur pemerintahan dengan menunjuk pejabat berdasarkan kemampuan dan juga kesetiaan, mengatur sistem perpajakan agar lebih terstruktur dan mengurangi beban pada rakyat biasa, hingga mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan kerajaan untuk mengurangi pengaruh para panglima perang lokal. Meskipun diliputi kegemilangan, Kaisar Cao Pi harus meninggal muda dan hanya memimpin selama 6 tahun lamanya, dan segera posisinya digantikan oleh anaknya yaitu Cao Rui. Cao Rui juga dikenal sebagai Kaisar Ming dari Wei, adalah kaisar kedua dari dinasti Wei setelah menggantikan ayahnya, yaitu Cao Pi pada sekitar tahun 226 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 13 tahun, dari tahun 226 Masehi hingga tahun 239 Masehi. Setelah naik tahta, Cao Rui bekerja untuk mempertahankan kestabilan politik dan sosial yang diwariskan oleh ayahnya, yaitu Cao Pi. Ia segera memastikan bahwa struktur pemerintahan Wei tetap berjalan dengan baik di tengah tantangan dari kerajaan Shuhan dan juga Wu. Satu di antara banyak prestasi dari Kaisar Ming adalah sanggup menahan invasi utara dari Kekaisaran Shuhan di bawah pemerintahan Zhuge-Liang. Meskipun Zhuge-Liang adalah seorang ahli strategi yang brilian, Kekaisaran Wei berhasil mempertahankan wilayahnya dengan memanfaatkan pertahanan kuat di wilayah utara. Jenderal-jenderal Wei seperti Sima Yi memainkan peran penting dalam melawan kampanye militer utara pasukan Shuhan.
hingga memaksa Zhuge Liang mengulang serangkaian ekspedisinya hingga 6 ekspedisi. Meskipun Zhuge Liang akhirnya terbunuh pada ekspedisi terakhir dan memaksa pasukan Shuhan untuk kembali ke wilayah barat daya. Meskipun dikenal sebagai salah satu pemimpin yang cakap, Kaisar Wei memiliki kelemahan yang cukup fatal, yaitu kegagalannya untuk menciptakan transisi kekuasaan yang mulus setelah kematiannya. Ia tidak memiliki anak laki-laki yang cukup dewasa untuk memimpin, sehingga menyerahkan tahtanya kepada penerusnya yang masih muda, yaitu Cao Fang. Namun mengingat umur Cao Fang yang masih belia, jalannya kekaisaran diserahkan kepada Sima Yi dan membuka jalan bagi meningkatnya kekuatan keluarga Sima. Salah satu kerabat keluarga Cao, yaitu Cao Huang, yang menjadi salah satu wali yang memegang kekuasaan, tidak terima jika jalannya pemerintahan berada di tangan keluarga Sima, yang segera memperburuk keadaan di antara keluarga Cao dan juga Sima, dan mengkerucut pada peristiwa penting di dalam tubuh kekaisaran. Puncak dari serangkaian konflik kepentingan keluarga tersebut terjadi pada sekitar tahun 249 Masehi, di mana Sima Yi pada akhirnya melancarkan kudeta yang dikenal sebagai insiden Gaoping Tombs. Peristiwa kudeta di mana keluarga Sima Yi berhasil menyingkirkan Cao Shuang dan sekutunya dari istana kekaisaran dengan tuduhan pengkhianatan, dan segera setelahnya mengkonsolidasikan kekuasaan politik di tangan keluarga Sima. Setelah menyingkirkan Cao Shuang, Sima Yi menjadi penguasa de facto dinasti Wei, meskipun ia tidak pernah mengambil gelar kaisar kekaisaran Wei. Kekuasaan pun diteruskan oleh putra-putranya, seperti Sima Shi dan juga Sima Zhao setelah kematian Sima Yi pada sekitar tahun 251 Masehi. Setelah kematian Sima Yi pada tahun 251 Masehi, Sima Shi segera mewarisi posisi ayahnya sebagai kepala keluarga Sima dan penguasa de facto kekaisaran Wei. Ia ditunjuk sebagai Grand Commander, sebuah jabatan militer tertinggi di tubuh kekaisaran Wei yang memberinya kendali penuh atas pasukan-pasukan kekaisaran Wei. Sima Shi menjalankan pemerintahan Wei dengan tangan besi dan menyelesaikan berbagai konflik internal serta menyingkirkan lawan-lawan politiknya, seperti menyingkirkan pejabat-pejabat yang menentang keluarganya, termasuk jenderal besar seperti Guan Huijian dan Wen Qin yang memberontak melawan kekuasaan keluarga Sima. Pada sekitar tahun 255 Masehi, Sima Shi memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan Guan Huijian dan juga Wen Qian. Meskipun berhasil menang secara militer, Sima Shi jatuh sakit parah selama kampanye dan meninggal tak lama setelahnya pada usia 47 tahun. Ia pun segera digantikan oleh adiknya, yaitu Sima Zhao, yang melanjutkan dominasi keluarga Sima atas dinasti Wei. Meskipun Sima Shi tidak sempat menyaksikan berdirinya dinasti Jin, tindakannya mempersiapkan jalan bagi Sima Zhao dan juga keponakannya, Sima Yan, untuk mendirikan dinasti tersebut pada tahun 265 Masehi. Setelah kematian Sima Shi, saudaranya yaitu Sima Zhao naik tahta. Sima Zhao adalah seorang panglima perang, negarawan dan tokoh penting dalam periode 3 kerajaan di Tiongkok. Ia merupakan anak kedua dari Sima Yi, pendiri keluarga Sima yang sangat berpengaruh, dan saudara Sima Shi, dan dikenal karena memainkan peran kunci dalam mengakhiri dinasti Wei, serta mempersiapkan transisi kekuasaan ke dinasti Jin yang secara resmi didirikan oleh putranya, yaitu Sima Yan. Sima Zhao menggunakan intrik politik dan kekuatan militer untuk memperkuat kontrol keluarganya atas Wei. Kaisar Cao Mao dari Wei mencoba menggulingkan Sima Zhao dalam kudeta pada tahun 260 Masehi, akan tetapi kudeta itu gagal dan Cao Mao dibunuh oleh pengikut Sima Zhao. Di bawah kekuasaan Sima Zhao inilah kekaisaran Wei berhasil mengalahkan kerajaan Shuhan, salah satu dari 3 kerajaan besar dalam periode 3 kerajaan. Kampanye militer ini pun dipimpin oleh Jenderal Deng Ai dan Zhong Hui atas perintah Sima Zhao, yang pada akhirnya dapat mengakhiri eksistensi kekaisaran Shuhan dari wilayah barat daya Cina. Sima Zhao pun terus memperkuat posisi keluarganya, namun dia tidak pernah secara resmi mengambil gelar kaisar. Namun sebaliknya, dia mempersiapkan jalan bagi putranya, yaitu Sima Yan, untuk mendirikan dinasti Jin pada sekitar tahun 266 Masehi yang menggantikan dinasti Wei. Sima Zhao pun meninggal pada tahun 265 Masehi sebelum sempat naik tahta sebagai kaisar, dan setelah kematiannya, dia diberi gelar Anumerta Kaisar Wen dari Jin oleh putranya Sima Yan yang mendirikan dinasti Jin. Setelah Sima Zhao meninggal, putranya Sima Yan pun naik tahta dan menggantikan peran Sima Zhao. Sima Yan sendiri lahir dari keluarga Sima yang terkenal akan kecakapan militer dan juga politiknya. Ayahnya Sima Zhao pun mengendalikan pemerintahan dinasti Wei, meskipun tidak secara resmi mengambil alih gelar kekaisaran. Sebagai pewaris di keluarga Sima, Sima Yan menerima pendidikan yang baik dalam bidang militer, administrasi dan juga budaya klasik, dan ia pun juga menunjukkan kemampuan politik yang kuat sejak usianya masih muda. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk Sima Yan mengambil alih kendali penuh atas dinasti Wei, dan tidak lama setelahnya, ia segera menggulingkan kaisar terakhir Wei, yaitu Cao Huan, dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar Wu dari Jin. Dinasti Jin pun akhirnya didirikan pada tahun 266 Masehi, setahun setelah kematian sang ayah dengan ibu kota Luoyang. Dengan ini, Sima Yan secara resmi mengakhiri dinasti Wei dan mengukuhkan kekuasaan keluarga Sima dan segera mendirikan dinasti Jin Barat.
Setelah berhasil mendirikan dinasti Jin Barat, Sima Yan segera memusatkan perhatiannya pada penaklukan kerajaan Wu di wilayah selatan. Pada sekitar tahun 280 Masehi, Sima Yan memimpin kampanye besar untuk menaklukkan kerajaan Wu, kerajaan terakhir yang tersisa dari periode 3 kerajaan, dan segera setelah serangkaian pertempuran yang sukses, Kekaisaran Wu pun akhirnya menyerah tanpa perlawanan berarti dan berhasil menyatukan kembali seluruh wilayah Tiongkok di bawah dinasti Jin. Setelah berhasil menyatukan seluruh wilayah Tiongkok kuno di bawah dinasti Jin, Kaisar Wu pada awal pemerintahannya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhasil membawa stabilitas ke wilayah Tiongkok kuno. Dinasti Jin pun mewarisi sistem birokrasi dinasti Wei dengan pembagian wilayah menjadi beberapa provinsi, di mana kaisar pada awalnya mengurangi beban pajak, mendorong pembangunan kembali infrastruktur, dan memperkuat administrasi pemerintahan. Namun beragam kemajuan tersebut juga terdapat kelemahan yang sangat fatal, yaitu Kaisar Sima Yan memberikan gelar tanah dan kekuasaan kepada banyak anggota keluarganya untuk menjaga kesetiaan mereka. Namun kebijakan ini menciptakan sistem feodal yang tidak stabil karena para pangeran Jin memiliki kekuasaan yang besar dan seringkali digunakan untuk melawan satu sama lain. Beragam kemewahan istana, gaya hidup boros para bangsawan, hingga kelas petani yang terus menderita di bawah pajak yang berat dan juga kerja paksa yang segera memicu pemberontakan di kemudian hari. Selain itu, Sima Yan memberikan banyak gelar kepada anggota keluarganya, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai Feng Jian, suatu kebijakan yang akhirnya menciptakan perebutan kekuasaan internal yang akan melemahkan dinasti Jin Barat di masa yang akan datang. Serangkaian faktor-faktor tersebut pun segera menjadi faktor awal kemunduran dinasti Jin Barat yang bahkan di periode kaisar pertamanya yaitu Sima Yan yang pada akhirnya meninggal pada sekitar tahun 290 Masehi. Setelah kematian Sima Yan pada tahun 290 Masehi, putranya yaitu Sima Zong atau Kaisar Hui dari Jin naik tahta. Namun Kaisar Hui adalah pemimpin yang lemah dan dikenal karena keterbelakangan mentalnya. Kekuasaan sebenarnya pun berada di tangan para wali dan anggota keluarga Sima yang memperebutkan kendali atas kekaisaran. Dan para wali anggota keluarga Sima inilah konflik internal dalam tubuh dinasti Jin Barat menemui puncaknya ketika perang saudara antara 8 pangeran kerajaan pecah di tubuh internal kekaisaran Jin. Setelah kematian Sima Yan pada tahun 290 Masehi, putranya yaitu Sima Zong atau Kaisar Hui dari Jin naik tahta. Kaisar Hui dikenal sebagai seorang kaisar yang lemah secara power, politik, dan memiliki keterbatasan mental sehingga dianggap sebagai kaisar yang sangat lemah dalam pandangan politik keluarga Sima. Oleh karena posisinya yang sangat lemah tersebut, kekuasaan kekaisaran dipegang oleh para wali dan regen yang akhirnya saling bersaing untuk berkuasa. Banyak anggota keluarga Sima termasuk pangeran-pangeran kerajaan yang memiliki kekuasaan atas wilayah tertentu dan pasukan mereka sendiri yang saling berebut kendali atas istana dan pengaruh terhadap Kaisar Hui menjadi penyebab utama konflik ini. Terdapat 8 pangeran utama yang saling bersaing dalam peristiwa ini, yaitu Sima Liang, seorang pangeran dari Runan dan wali pertama Kaisar Hui, Sima Wei, seorang pangeran dari Chu dan dikenal sebagai pemimpin militer yang ambisius, Sima Lun, pangeran dari Zhao yang merebut tahta sementara, Sima Jiong, pangeran dari He yang berperan dalam menggulingkan Sima Lun, Sima Ying, pangeran dari Chengdu yang merupakan salah satu pangeran paling berpengaruh, Sima Yong, pangeran dari Hejian dan merupakan pemeran kunci dalam konflik akhir, Sima Ai, pangeran dari Changsha yang berusaha menstabilkan dinasti, serta Sima Yue, pangeran dari Donghai dan merupakan tokoh terakhir yang mengendalikan pemerintahan. Pada sekitar tahun 291 Masehi, setelah Kaisar Hui naik tahta, pemerintahannya segera dipegang oleh 2 wali utama, yaitu Sima Liang dan juga Wei Guan. Namun permaisuri Jianan Feng, istri Kaisar Hui merasa terancam oleh kekuatan mereka. Ia segera memanipulasi situasi untuk segera menyingkirkan mereka berdua dari istana kerajaan. Permaisuri Jianan Feng menunjuk Sima Wei yang ditugaskan untuk membunuh Sima Liang dan juga Wei Guan. Setelah berhasil menyingkirkan Sima Liang dan Wei Guan dari istana, Permaisuri Jia justru memfitnah Sima Wei sebagai pemberontak sehingga menyebabkan eksekusi Sima Wei, dan hal ini pun segera memicu ketegangan lebih lanjut antara para pangeran-pangeran kerajaan. Pada sekitar tahun 301 Masehi, Sima Lun, seorang pangeran Zhao, memanfaatkan kekacauan di istana untuk merebut kekuasaan dan memaksa Permaisuri Jia untuk turun tahta dan membunuhnya. Dan segera setelah kejadian tersebut, ia segera mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar dan menggulingkan Kaisar Hui. Pemerintahan Sima Lun pun berjalan dengan sangat singkat karena koalisi pangeran lain yang dipimpin oleh Sima Jiong, Sima Ying dan juga Sima Ai bersatu melawan Kaisar Sima Lun. Aliansi ini berhasil memaksa Sima Lun mengakui kekalahannya dan pada akhirnya Kaisar Sima Lun dieksekusi di depan umum. Setelah pengulingan Sima Lun, aliansi antara pangeran pun mulai retak oleh karena ambisi pribadi masing-masing pangeran dan memicu perang saudara di antara mereka bertiga sepanjang tahun 301 Masehi hingga tahun 304 Masehi. Pada awal mulanya, Sima Jiong mencoba mengambil kendali pemerintahan,
Namun klaim sepihak tersebut segera ditentang oleh Sima Yang dan juga Sima Ai. Sima Ying yang menguasai wilayah Hebei dengan pasukan besar menjadi salah satu pangeran yang paling kuat di antara ketiganya, dan ia pun segera menggulingkan Sima Jiong pada sekitar tahun 302 Masehi. Sima Ying pun beraliansi dengan Sima Yong, penguasa wilayah barat, demi menggulingkan Sima Jiong. Sima Ai yang seorang pangeran reformis pun berusaha memulihkan stabilitas kekaisaran karena melihat konflik yang terjadi di antara para pangeran kekaisaran. Pada awalnya Sima Ai bekerja sama dengan Sima Yong, namun pada akhirnya dikhianati oleh Sima Yong dan dibakar hidup-hidup pada tahun 304 Masehi. Sima Yong adalah seorang kaisar yang berhasil merebut ibu kota Luoyang dan memindahkan Kaisar Hui dari Jin ke Chang'an dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat kekuasaan sementara pada sekitar tahun 303 Masehi. Meskipun berhasil menguasai ibu kota, Sima Yong lebih banyak mengandalkan penasehat dan jenderal seperti Zhang Fang yang dikenal karena kekejamannya. Sima Yong pun sangat bergantung pada Zhang Fang untuk mengendalikan situasi militer dan juga politik. Namun tindakan brutal Zhang Fang, termasuk penjarahan ibu kota Luoyang, memicu kebencian besar di kalangan rakyat dan pejabat, dan ketergantungan ini pun membuat reputasi Sima Yong memburuk di mata masyarakat dan mempengaruhi kestabilan kekuasaannya. Pada tahap akhir perang saudara, Sima Yue muncul sebagai kekuatan dominan dan berhasil menyingkirkan para pesaingnya satu persatu. Sima Yue adalah pangeran Donghai yang berambisi untuk merebut kekuasaan untuk namanya sendiri. Sima Yue berhasil mengalahkan pasukan Sima Yong yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Sima Yong di wilayah barat. Setelah kekalahan ini, Sima Yong pun segera ditangkap dan dieksekusi dan mengakhiri pengaruhnya dalam konflik ini. Konflik yang berkepanjangan di antara para pangeran kekaisaran nyatanya telah melemahkan dinasti secara keseluruhan. Perang Delapan Pangeran menyebabkan kehancuran besar-besaran pada sektor militer, ekonomi, dan bahkan struktur sosial masyarakat Jin Barat. Dinasti ini kehilangan kendali atas banyak wilayahnya, yang kemudian dimanfaatkan oleh suku-suku nomaden di wilayah utara. Bangsa-bangsa seperti Xiongnu, Xianbei, dan juga Ji mulai menyerang wilayah Jin yang melemah, yang menyebabkan jatuhnya kota-kota penting ke tangan bangsa Xiongnu, seperti ibu kota Jin yaitu Chang'an dan Luoyang, serta menandai berakhirnya dinasti Jin Barat. Setelah runtuhnya Jin Barat, Tiongkok memasuki era baru yang dikenal sebagai periode 16 kerajaan yang berjalan dari tahun 304 Masehi hingga tahun 439 Masehi, di mana berbagai kerajaan kecil yang didirikan oleh suku-suku nomaden bersaing memperebutkan kekuasaan. Periode 16 kerajaan adalah salah satu periode yang paling kacau dalam sejarah Tiongkok, yang ditandai dengan fragmentasi politik setelah runtuhnya dinasti Jin Barat. Selama era ini pun, banyak kerajaan kecil yang didirikan oleh suku-suku nomaden dan etnis minoritas di utara Tiongkok dan seringkali bersaing dan berperang untuk kekuasaan. Periode ini berjalan setelah pemberontakan Delapan Pangeran dan invasi suku-suku nomaden seperti Xiongnu, Jie, Xianbei, Di, dan juga Qiang ke wilayah utara Tiongkok yang menyebabkan wilayah dinasti Jin Barat terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kekacauan ini pun dimulai setelah runtuhnya dinasti Jin Barat akibat invasi Han Zhao, sebuah negara yang didirikan oleh Xiongnu pada sekitar tahun 304 Masehi. Meskipun disebut 16 kerajaan, jumlah kerajaan sebenarnya diperkirakan jauh lebih banyak karena seringnya terjadi pergantian kekuasaan. Banyak kerajaan yang didirikan oleh kelompok non-Han termasuk Xiongnu, Jie, Xianbei, Di, dan juga Qiang. Meskipun kerajaan-kerajaan ini seringkali mengadopsi budaya dan sistem pemerintahan ala Tiongkok, akan tetapi mereka tetap mempertahankan identitas suku mereka. Kerajaan-kerajaan ini dapat dikelompokkan berdasarkan pendirian etnis atau suku mereka seperti kelompok Xiongnu yang diisi oleh kerajaan Hanzhou yang didirikan oleh Liu Yuan dan berkuasa dari tahun 304 Masehi hingga tahun 329 Masehi. Zhou akhir didirikan oleh Xi dan berkuasa dari tahun 319 Masehi hingga tahun 350 Masehi. Selanjutnya kelompok Di yang diisi oleh kerajaan Cheng Han yang didirikan oleh Li Xiong dan berkuasa dari tahun 304 Masehi hingga tahun 347 Masehi. Lalu Qin awal yang didirikan oleh Fujian dan berkuasa dari tahun 351 Masehi hingga 394 Masehi. Selanjutnya kelompok Qiang dengan kerajaan Qin akhir yang didirikan oleh Yao Chang dan berkuasa dari tahun 384 Masehi hingga tahun 417 Masehi. Dan yang terakhir adalah kelompok Xianbei yang diisi oleh kerajaan Wei awal yang didirikan oleh Tuo Baiyilu dan berkuasa dari tahun 315 Masehi hingga tahun 376 Masehi. Kerajaan Yan awal yang berkuasa dari tahun 337 Masehi hingga tahun 370 Masehi. Dan Yan akhir yang berkuasa dari tahun 384 Masehi hingga tahun 409 Masehi, di mana kerajaan-kerajaan ini didirikan oleh klan Murong dari etnis Xianbei. Pada sekitar tahun 439 Masehi, dinasti Wei di utara yang dipimpin oleh suku Xianbei berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan lain dan menyatukan Tiongkok Utara.
Penyatuan ini pun menandai berakhirnya periode 16 kerajaan dan awal dari periode dinasti Utara dan Selatan yang berjalan dari tahun 420 Masehi hingga tahun 589 Masehi yang berlangsung hingga penyatuan kembali seluruh Tiongkok oleh dinasti Sui. Oleh karena konflik yang berkepanjangan menyebabkan kesengsaraan rakyat dan menyebabkan migrasi besar-besaran serta kerusakan ekonomi di utara Tiongkok. Banyak rakyat Han yang melarikan diri ke selatan melalui sungai Yangtze, tempat di mana dinasti Qin Timur pada akhirnya melanjutkan kekuasaan mereka. Dinasti Jin Timur didirikan setelah jatuhnya dinasti Jin Barat akibat invasi suku nomaden di utara. Banyak keluarga bangsawan Han dan pengikut dinasti Jin melarikan diri ke selatan sungai Yangtze untuk menghindari serangan bangsa nomaden. Sungai Yangtze menjadi penghalang alami yang melindungi wilayah selatan dari invasi besar-besaran yang dilakukan oleh suku nomaden di wilayah utara. Dinasti ini menjadi kelanjutan dari kekuasaan keluarga Sima di selatan Tiongkok dengan ibu kota yang terletak di Jiankang. Sima Rui, seorang anggota keluarga kerajaan Jin Barat, pada awalnya menjabat sebagai Pangeran Langya dan dikirim ke selatan sebagai gubernur untuk mengendalikan wilayah selatan di mana wilayah ini dijadikan tempat pelarian utama para petinggi kekaisaran Jin Barat yang melarikan diri. Ia pun segera memanfaatkan kekacauan di utara untuk memperkuat posisinya di selatan dan mendapatkan dukungan dari para pejabat, bangsawan, serta kelompok-kelompok lokal di wilayah selatan. Pada sekitar tahun 317 Masehi, Sima Rui menyatakan dirinya sebagai Kaisar Yuan dari Jin dan memerintah hingga tahun 322 Masehi serta menandai berdirinya dinasti Jin Timur. Ibu kota dinasti Jin Timur ditetapkan di Jiankang yang merupakan lokasi strategis di dekat sungai Yangtze. Pada awal mula berdirinya, pemerintahan Jin Timur sangat bergantung pada dukungan keluarga bangsawan yang melarikan diri dari utara. Ketergantungan ini pun membuat kekuasaan kaisar lemah karena bangsawan lokal memiliki otonomi yang sangat besar. Kaisar Sima Rui pada akhirnya meninggal pada tahun 322 Masehi dan posisinya digantikan oleh anaknya yaitu Sima Shao. Sima Shao juga dikenal sebagai Kaisar Ming dari Jin dan merupakan kaisar kedua dinasti Jin Timur dan memerintah dari tahun 323 Masehi hingga kematiannya pada tahun 325 Masehi. Meskipun pemerintahannya hanya berlangsung singkat, Sima Shao dikenal karena kebijakan-kebijakan yang efektif dalam menstabilkan negara dan memperkuat posisi Jin Timur seperti reformasi administratif, membangun pertahanan militer, membangun hubungan diplomatik, hingga memikirkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, Kaisar Ming harus meninggal muda pada usia 26 tahun dan posisinya pun segera digantikan oleh putranya, yaitu Sima Yan atau Kaisar Cheng dari Jin yang masih sangat muda saat naik tahta. Hal ini menyebabkan kekuasaan dinasti bergantung pada para pejabat dan juga wali selama masa pemerintahan berikutnya. Dalam perjalanan dinasti Jin Timur yang berpusat di wilayah selatan pun mengalami perkembangan yang sangat pesat utamanya di bidang seni, sastra dan juga filsafat. Agama Buddha pun menjadi semakin populer dan mendapatkan perlindungan dari pemerintahan. Hal ini pun dibuktikan dengan banyak kuil dan patung Buddha yang dibangun selama masa periode ini. Para imigran dari utara juga membawa tradisi mereka ke selatan dan menciptakan perpaduan budaya antara utara dan juga selatan. Wilayah selatan segera menjadi pusat budaya Tiongkok kuno pasca keruntuhan dinasti Han dan menggantikan utara yang dilanda kekacauan. Meskipun konflik antara keluarga bangsawan utara dan elit lokal selatan menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan Jin Timur. Ketegangan antara keluarga bangsawan utara dan kelompok lokal di selatan menyebabkan persaingan politik yang merusak stabilitas. Untuk mempertahankan kekuasaan ini pun, Jin Timur mengandalkan panglima militer yang sangat kuat, termasuk Wang Dun dan juga Huan Wen. Meskipun karena posisinya yang sangat berpengaruh dan kuat, seringkali menjadi ancaman terhadap stabilitas internal dan seringkali memberontak atau berusaha merebut kekuasaan dari kaisar. Seperti pemberontakan Wang Dun yang terjadi pada tahun 322 Masehi dan pemberontakan Su Jun yang terjadi pada tahun 327 Masehi. Meskipun pemberontakan ini sanggup diberantas, namun pemberontakan ini melambangkan bagaimana kekacauan dalam tubuh dinasti Jin Timur. Gejolak internal juga tak bisa dilepaskan dari dalam tubuh dinasti Jin Timur, khususnya ketegangan antara keluarga bangsawan utara dan elit lokal di selatan yang menyebabkan persaingan politik yang merusak stabilitas. Akhir dari dinasti Jin Timur menandai periode yang penuh dengan keruntuhan politik dan kekacauan sosial. Dinasti Jin Timur yang merupakan bagian dari dinasti Jin yang awalnya didirikan oleh Sima Yan pada tahun 265 Masehi setelah ia berhasil menyatukan wilayah Tiongkok yang sebelumnya terbagi menjadi 3 kerajaan. Namun setelah pemerintahan Sima Yan, dinasti Jin Timur mulai menghadapi serangkaian masalah internal, terutama yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan juga pemberontakan. Setelah kematian Kaisar Wu, penerusnya mengalami kesulitan dalam mempertahankan kestabilan pemerintahan. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan dalam keluarga Sima menjadi salah satu faktor utama yang meruntuhkan dinasti ini. Dan selain itu, pemerintahan Sima mengalami ketegangan antar golongan pejabat militer dan juga pejabat sipil.
Salah satu pemberontakan yang besar adalah pemberontakan Chen yang terjadi pada tahun 376 Masehi dan menandai mulai terpecahnya kontrol dinasti atas wilayah-wilayah yang jauh lebih luas. Pada sekitar abad keempat, dinasti Jin Timur harus menghadapi invasi dari suku-suku barbar yang datang dari wilayah utara. Suku Xiongnu yang menjadi ancaman besar bagi kekuasaan Jin semakin memperburuk keadaan. Pada sekitar tahun 311 Masehi, ibu kota Jin Timur yaitu Luoyang jatuh ke tangan suku barbar yang dikenal sebagai Wuhu, dan ini menjadi salah satu titik kemunduran besar bagi dinasti Timur. Setelah jatuhnya Luoyang pada 311 Masehi, ibu kota Jin Timur dipindahkan ke Nanjing. Meskipun demikian, pemerintahan Jin semakin lemah dan mereka tidak dapat mempertahankan pengaruh di seluruh negeri. Dan dinasti Jin Timur pun kehilangan kendali atas banyak wilayah di utara dan semakin terpecah. Pada akhirnya, pada sekitar tahun 420 Masehi, Liu Yu, seorang pejabat militer dan penguasa yang sangat berpengaruh, menggulingkan kaisar terakhir Jin Timur, yaitu Kaisar Xian, dan mendirikan dinasti Liu Song, yang menjadi bagian dari periode 5 dinasti dan 10 kerajaan di Tiongkok. Akibat peristiwa ini, menandai akhir dari dinasti Jin Timur. Dinasti Jin, yang dimulai dengan ambisi besar untuk menyatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan yang kuat, akhirnya menorehkan cerita tentang kemegahan dan kejatuhan yang tak terelakkan. Dari masa kejayaannya yang dimulai oleh Kaisar Wu yang berhasil menaklukkan 3 kerajaan dan membawa stabilitas ke wilayah Tiongkok, hingga keruntuhan dramatis yang dipicu oleh pemberontakan, intrik politik, dan juga invasi dari suku barbar. Dinasti Jin menjadi saksi bisu dari perubahan besar dalam sejarah Tiongkok. Kebesaran dinasti Jin diwarnai dengan kemajuan dalam budaya, seni, dan juga sistem pertahanan. Akan tetapi, tak ada dinasti yang bisa bertahan tanpa tantangan, ketegangan internal, perebutan kekuasaan di dalam keluarga Sima, dan serangan dari luar yang datang dari bangsa barbar seperti Xiongnu dan juga Wuhu, dan secara perlahan menggerogoti kekuasaan yang pernah mereka genggam dengan sangat kuat. Kejatuhan Luoyang dan pemindahan ibu kota ke Nanjing menjadi simbol betapa rapuhnya kestabilan politik dalam dinasti yang pernah berkuasa. Meski dinasti Jin Timur akhirnya runtuh, semangat untuk menyatukan dan mengatur kembali Tiongkok tidak pernah padam. Dinasti Liu Song yang muncul setelah kejatuhan Jin Timur melanjutkan perjalanan sejarah yang penuh gejolak ini, membuka babak baru dalam perjalanan panjang Tiongkok menuju penyatuan kembali. Sebagai pelajaran dari dinasti Jin, kita belajar bahwa kekuatan dan stabilitas pemerintahan, meskipun dapat memunculkan kejayaan, selalu bergantung pada keseimbangan antara kekuasaan, keadilan, dan ketahanan terhadap ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar. Meskipun berakhir dalam kehancuran, dinasti Jin meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya, dan terus menginspirasi generasi berikutnya dalam membangun masa depan yang lebih kuat dan lebih stabil. Sebagai bagian dari perjalanan panjang Tiongkok, dinasti Jin mungkin telah hilang dalam panggung sejarah. Namun jejaknya tetap tercetak dalam peradaban besar yang telah mewarnai dunia selama berabad-abad.